Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini aku bakal ngajak teman-teman untuk membahas seputar reformasi pelayanan publik. Seperti apa sih pelayanan itu? Pelayanan publik itu yang bagaimana sih? Lalu bagaimana dengan kualitas pelayanan publik? Juga bagaimana sih dengan reformasi pelayanan publik itu sendiri? Tetap ikutin sampai habis ya, supaya dapat menambah wawasan kita bersama. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut salah satu ahli, yaitu Monir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, adapun kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, yang pertama ada bukti langsung berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan lain-lain. Yang kedua, kehandalan berupa kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga, daya tanggap berupa kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat, jaminan berupa kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, empati berupa sikap tegas, tulus, dan penuh perhatian terhadap konsumen. Adapun 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik, yaitu yang pertama ada reliability, berupa konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal dan telah memenuhi janjinya. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, competence. Artinya, setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. Yang keempat, akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi pun mudah diingat. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal perusahaan. Yang keenam, communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Di sini menyangkut nama dan reputasi perusahaan.
karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. 8. Security, yaitu aman secara fisik, finansial, dan kerahasiaan dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Yang kesembilan, understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik dari pelayanan, misalnya kartu kredit plastik. Lalu selanjutnya, adapun penilaian kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik bisa dikatakan berkualitas ataupun tidak. Berkualitas sebenarnya didasarkan pada penilaian dari pelayanan yang diberikan. Dalam rangka menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria atau faktor kualitas pelayanan publik untuk menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Maka dari itu, kualitas pelayanan akan sangat sulit untuk dinilai tanpa melibatkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pelaksana pelayanan. Selanjutnya adalah reformasi pelayanan publik. Nah, apa sih reformasi pelayanan publik itu? Baiknya kita ketahui dulu arti dari reformasi. Nah, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, maupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi sebenarnya reformasi pelayanan publik ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi. Adapun dari debirokratisasi dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Kemudian, privatisasi berfungsi untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan seperti sektor privat, kemudian berdampingan dengan sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik sehingga pemerintah dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang strategis. Sedangkan desentralisasi yang notabene kerap menimbulkan polemik karena kelemahannya menimbulkan gap antar daerah. Meskipun demikian, terdapat kelebihan, yaitu fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Adapun strategi dalam menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan desentralisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan dan standar pelayanan yang tidak membatasi inovasi dan kreativitas setiap daerah. Pengawasan kebijakan dan standar pelayanan oleh pemerintah pusat, kebijakan dan standar pelayanan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, dan kebijakan serta standar nasional untuk memperkecil ketimpangan kualitas dan kuantitas pelayanan publik antar daerah, sehingga reformasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang reformasi pelayanan publik. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Thank you for watching and see you on my next video.